Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki masa Advent, itu berarti kita memasuki masa di mana kita menantikan Sang Immanuel, Tuhan beserta kita di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Penantian itu merupakan penantian yang sungguh menakjubkan. Penantian yang sungguh menggelorakan hati kita, ketika kita membaca bagaimana Allah memberi semangat kepada Israel ketika Israel menantikan Sang Penyelamat, menantikan Sang Pembebas. Hal itu diungkapkan dalam kitab Yesaya bab 35 ayat 1 sampai dengan 5. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Janji Tuhan ini adalah janji yang sungguh-sungguh nyata bagi mereka yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah Sang Immanuel. Dialah yang datang sebagai penyelamat, dialah yang datang sebagai pembebas. Maka mari kita melihat kesaksian Santo Lukas dalam Injilnya, bab 5, ayat 17 sampai dengan 26. Lukas mengisahkan bagaimana Yesus menampilkan diri sebagai seorang penyelamat pembebas. Bukan hanya pembebas dari suatu kesulitan, tetapi pembebas dari kuasa yang menyebabkan manusia mengalami kematian, yaitu kuasa dosa. Maka ketika ada orang yang datang untuk meminta kesembuhan kepada Yesus, maka Yesus berkata kepada orang yang sakit itu, Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Maka orang itu pun menjadi sembuh. Kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa Allah sendiri. Maka ketika Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni," dan menyebabkan orang itu menjadi sembuh, orang-orang berpikir dalam hati, terutama orang-orang Farisi, dengan berkata di dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada orang-orang Farisi, yang tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus, yang tidak lain adalah kuasa Allah sendiri. Tuhan berkata, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Yesus kemudian menyambung dengan kata-kata ini, kata-kata yang menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa ilahi. Dia berkata kepada mereka yang mendengarnya, "Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Yesus lalu berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Tuhan Yesus itulah Immanuel, Sang Juru Selamat. Dialah Sang Pembebas, bukan hanya dari kesulitan, tetapi dari dosa kita yang membawa kematian. Maka mari pada masa Advent ini, kita menyiapkan hati kita
dengan pertobatan, dengan berlaku lebih baik, dengan berlaku lebih mengasihi sesama, agar Sang Immanuel, Sang Pembebas itu hadir di dalam hati kita, terutama ketika kita nanti merayakan perayaan Natal. Amin.